kasih atas kesempatannya. Saya Nurul Hikmah, NIM 2017-210-130. Saya akan mempresentasikan tentang Adopt Positive Attitude. Perwujudan suasana hati yang mengutamakan hal yang positif, yaitu seperti mengutamakan kegiatan kreatif daripada yang menjemukan, mengutamakan kegembiraan daripada kesulitan, dan mengutamakan harapan daripada keputusan. Untuk mengembangkan sikap mental yang positif, maka tunjukkan melalui perilaku dan kata-kata yang diucapkan. Contohnya seperti disiplin, tidak menunda pekerjaan, menyelesaikan dengan tepat waktu. Yang kedua, mengendalikan perilaku dan kata-kata dapat dilakukan dengan mengendalikan pikiran dan emosi. Contoh cara mengendalikan pikiran dan emosi yaitu belajar mengidentifikasi apa yang biasanya memicu emosi dan respon apa yang biasanya diberikan. Hal ini akan memberikan informasi tentang tingkah laku yang perlu dirubah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sabra Tirta dengan NIM 2017-210-133. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu be a professionally competent, menjadi orang yang kompeten secara profesional. Untuk menjadi orang yang kompeten secara profesional itu meliputi ada 3 cara, yaitu yang pertama mengetahui pengetahuan dalam produk yang dijual oleh perusahaan ataupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah, ini bisa disebut dengan product knowledge. Nah, product knowledge ini sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam salesmanship, karena sangat mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil penjualan. Nah, dengan memiliki pengetahuan produk ini, kita dapat menjelaskan secara luas tentang produk apa yang dijual oleh perusahaan ataupun jasa yang diberikan kepada pihak lain agar mendapat kesan yang baik dari customer. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang operasi yang dijalankan perusahaan yang meliputi pekerjaan, sejarah, arah di masa depan, terus hal-hal yang pernah terjadi. Terus yang ketiga, mengetahui prospek. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Nur Fatoni dengan NIM 2017-210-137. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai overcome self-centeredness. Pengertian dari overcome self-centeredness sendiri yaitu perilaku yang tidak sopan yang bersumber dari pemusatan pada diri sendiri. Perilaku seperti ini biasanya itu timbul karena adanya perasaan yang berbeda daripada yang lain. Jadi itu seperti merasa dikucilkan atau merasa merasa kemampuan kita itu berbeda daripada yang lain. Kita ambil contoh, misalnya di dalam dunia bisnis atau di dunia perusahaan, sebuah pegawai baru, baik pegawai baru atau maupun pegawai lama, itu biasanya itu memiliki perilaku yang tidak sopan, baik itu acuh, baik itu tidak mau menegur sapa atau bodoh amat terhadap yang lainnya. Itu juga karena masalah seperti ini, perilaku seperti overcome self-centeredness ini. Sebenarnya itu bisa diatasi kalau misalnya kita itu bisa berbaur atau kita menguasai diri sendiri agar kita itu bisa diterima di kalangan karyawan yang lain atau baik di kalangan masyarakat seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nik Febrianti Anggreni Kusuma dengan NIM 2017-210-141. Di sini saya akan menjelaskan tentang be discreet. Jadi be discreet itu merupakan
bersikap hati-hati dalam menjaga informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan orang lain yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti kita harus menjaga rahasia perusahaan, lalu kita juga menjaga rahasia yang penting atau pribadi dari seseorang yang sudah mempercayakan kepada kita, dan berhati-hati membicarakan pemikiran-pemikiran negatif tentang kolega, atasan, dan kebijakan dari perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vera Nurfiana dengan NIM 2017-210145. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu be considerate and sensitive, yaitu akar dari konflik kepekaan terhadap perasaan orang lain memang perlu. Semua perilaku yang menunjukkan adanya sopan santun muncul dari adanya pertimbangan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain yang kita ajak berinteraksi, yaitu dengan menawarkan bantuan jika melihat rekan kerja kita sedang mengalami kesusahan atau tidak bisa melakukan apa yang mereka kerjakan, dan bisa ditunjang dengan kemauan kita untuk memahami orang lain walaupun kita tidak setuju dengan sudut pandang kita ataupun perilaku dari mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 2017-210149. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama adalah be punctual atau ketepatan waktu. Nah, di dalam bisnis itu waktu adalah uang. Nah, karena waktu adalah sebuah hal yang sederhana tapi sangat berharga bagi semua orang. Karena keterlambatan itu dapat memberikan kerugian kepada perusahaan, baik secara materi maupun berkurangnya kepercayaan orang lain kepada kita maupun kepada perusahaan. Nah, ya, bagi bisnis itu memiliki manajemen waktu itu merupakan suatu keharusan. Nah, hal-hal itu ketepatan waktu ini dapat ditunjukkan dalam beberapa bagi hal. Yang pertama adalah memulai kerja, terus menyelesaikan tugas dan laporan, memenuhi janji, terus membalas telepon, membalas surat-surat bisnis, mengembalikan alat-alat yang telah kita pinjam, dan itu yang terakhir adalah menjawab undangan. Nah, di mana yang pertama itu memulai kerja tepat pada waktunya lah. Sebelum bekerja pasti kita membuat daftar pekerjaan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Kita juga harus selalu fokus kepada pekerjaan tersebut, karena kita harus berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah diagendakan atau telah dijadwalkan, dan jangan mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang telah diberikan kepada kita atau pekerjaan tanggung jawab kepada kita. Yang kedua adalah penyelesaian tugas dan laporan tepat pada waktunya. Nah, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada kita itu harus segera kita selesaikan, karena dalam waktu itu waktu yang sudah telah ditetapkan, sehingga kita perlu membiasakan bekerja dengan disiplin waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan yang telah kita dapat. Nah, biasanya sikap yang suka menunda pekerjaan itu sikap yang membuat pekerjaan semakin lama, semakin menumpuk, dan yang sulit untuk kita selesaikan. Nah, yang ketiga adalah memenuhi janji. Nah, di mana seperti kita itu berjanji kepada atasan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu yang cepat. Nah, dengan kita dapat menepati janji tersebut, kita mendapatkan kepercayaan dari atasan maupun dari perusahaan maupun dari orang-orang di lingkungan perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad dengan NIM 2017-210174. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tentang membalas telepon. Keterampilan menerima telepon secara profesional dan mempengaruhi kesuksesan
suatu bisnis, telepon masih menjadi salah satu hal utama menjalin hubungan dengan perusahaan lain, terutama customer service, baik melalui kantor maupun telepon genggam. Maka dari itu cara perusahaan kita menjawab telepon akan membentuk kesan pertama. Jadi maksimal ada 3 cara, yaitu ramah dan hangat, bicara sambil senyum, dan yang paling utama yaitu memperkenalkan diri dan perusahaan. Itu salah satunya. Selanjutnya yaitu membalas surat-surat bisnis. Apabila kita bekerja di suatu perusahaan dan menerima surat dari pihak lain, harus mempertanggungjawabkan dan membalas dengan cepat. Intinya seperti ini. Apabila kita menulis sebuah surat, itu yang harus diperhatikan adalah dalam penulisannya. Misalkan salah satu contohnya yaitu berhati-hati dengan huruf tanda seru. Itu membuat tanda baca yang tidak enak bagi suatu perusahaan apabila kita menulis tanda seru tersebut. Selanjutnya yaitu mengembalikan pinjaman. Itu mengembalikan alat-alat pinjaman. Apabila kita bekerja di suatu perusahaan dan meminjam suatu alat yang ada di perusahaan, itu merupakan tanggung jawab individu, dan harus kita mengembalikan secepat mungkin, karena itu menyangkut dari citra diri kita secara individual. Dan yang terakhir, menjawab undangan. Hal ini lumrah bagi suatu perusahaan, di mana surat undangan ini bisa tiap itu mungkin setiap hari atau mungkin setiap perekrutan kerja itu mesti ada undangan masuk ke sebuah perusahaan. Atau mungkin seperti ini, apabila kita diundang oleh pihak perusahaan lain atau mungkin bekerja sama, secara tanggung jawab bagi misalkan itu sekretaris, itu harus membalas cepat undangan yang diberikan oleh pihak perusahaan, karena itu adalah salah satu bentuk dari citra perusahaan yang sangat profesional. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Hidin Afiqul Izi dengan NIM 2017-210-176. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Learn the Form of Courtesy and Respect, mempelajari bentuk kesopanan dan rasa hormat. Kesopanan ialah suatu tata cara atau budi pekerti yang berkembang dalam suatu budaya atau masyarakat. Kesopanan tentu sangat diperlukan dalam pergaulan dengan orang lain atau dalam menjalin suatu relasi dalam dunia bisnis. Hal tersebut bermanfaat agar terjalin hubungan yang akrab, saling menghormati, dan saling menghargai. Courtesy, yaitu kesopanan. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Menggunakan kata tolong ketika hendak memerlukan bantuan kepada orang yang hendak menolong kita, sebagai rasa bentuk bahwa kita menghormati orang yang akan memberikan bantuan kepada kita. Yang kedua adalah maaf. Meminta maaf jika merasa telah berbuat salah atau melakukan kesalahan. Dengan maaf, itu akan meruntuhkan ego yang ada di dalam diri kita dan akan memperbaiki hubungan yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah terima kasih. Mengucapkan terima kasih sebagai bentuk untuk penghormatan atau penghargaan kepada orang yang telah membantu atau berbuat baik kepada kita. Selanjutnya adalah sopan santun. Akan berkembang dari hati yang penuh pertimbangan. Sopan santun memperlihatkan kualitas kepribadian seseorang. Semakin rendah hati dan beretika seseorang, maka dia akan mengekspresikan sopan santun dengan tulus dan dengan percaya diri. Sehingga hal tersebut akan membuat seseorang tersebut lebih dihargai oleh orang lain.
Yang terakhir adalah the respect atau rasa hormat. Jangan memperlakukan kelompok atau orang lain dengan buruk. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Contohnya, meskipun ada perbedaan pendapat, kita tetap harus memberikan rasa hormat terhadap orang tersebut. Yang mana hal tersebut akan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik atau lebih harmonis. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Mahananingrum, NIM 2017-210196. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan penerapan prinsip. Yang pertama yaitu ada pengendalian diri. Self-control atau pengendalian diri merupakan kemampuan dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Seorang individu dengan pengendalian diri yang baik akan dapat memahami dan dalam konsekuensi yang akan dilakukannya. Yang kedua, ada pengembangan jati diri. Dalam situasi seperti ini, maka nilai persepsi dan sikap menjadi terpola atau terbentuk oleh gaya hidup, atribut kelompok, dan konsumerisme. Yang ketiga yaitu ada suasana persaingan sehat yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pekerja dapat pemahaman yang tepat tentang persaingan sehat. Sebab pemahaman yang salah atau kompetensi terutama di antara karyawan justru dapat berakibat permasalahan seperti konflik contohnya. Yang keempat adalah sikap saling percaya. Kerjasama yang baik akan tercipta apabila setiap anggota tim menumbuhkan sikap saling percaya pada diri masing-masing. Adanya team building membuat kita tetap membangun kepercayaan diri kepada satu sama lain. Yang terakhir, kelima adalah kepentingan bersama, yaitu kita bisa saling membantu sesama dalam bersosialisasi dan dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah dengan bersama-sama dengan cara diskusi ataupun musyawarah. Itu saja dari saya, sekian dari kelompok kami. We dancing,